Saya MC ke sesi yang ketiga dan saya juga merupakan peserta kaderisasi Pratama angkatan baru-baru lulus juga angkatan ke-6. Oke, baik. Kita akan masuk saja. Baik, teman-teman OMK, rekan-rekan pendamping, dan penggerak karya digital Katolik dimanapun kalian berada. Eh, Semoga istirahat tadi itu sudah menyegar pikiran kita semua ya. Kita sudah melewati dua sesi yang luar biasa, di mana ada Bapak Sandi yang membekali kita fondasi pemikiran digital dan AI, serta Kakak Jordi yang mengajarkan serta cara praktis bikin materi, flyer, hingga video promosi. Eh, Kemudian dari dua sesi tadi, sekarang masih ada yang kurang nih, yaitu sesi yang ketiga ini. Nah, sesi ketiga ini akan bagaimana cara kita membawa materi tersebut ke media sosial secara terarah agar sampai ke audiens dengan tepat. Sebelum saya memanggil narasumber sesi ketiga, saya akan membaca CV Bapak Clemens Raharja. Oke, Bapak Clemens Raharja adalah pengusaha, pembicara, dan pendiri komunitas bisnis yang memulai karirnya di Melbourne sejak tahun 2003. Beliau, pengalaman kerjanya beliau itu sebagai founder The Expert Society sejak September 2017. Peran dan keahliannya adalah pembangunan ekosistem, di mana beliau sangat aktif sebagai pembangun ekosistem bisnis dan mentor bagi para pengusaha di Indonesia. Kemudian sebagai pembicara publik juga sering tampil dalam berbagai acara termasuk pembicara TED dan menulis buku seputar dunia kewirausahaan dan pembangunan bisnis. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Clemens Raja dengan reaction tepuk tangan. Boleh ya teman-teman semuanya. Halo, terima kasih Kakak Maria. Panjang Halo amat padahal Pak. biasa. Tadi bilang udah founder di Oke, Entrepreneur Society aja selesai, gitu kan. oke Oke, Bapak. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kami terima berikan kasih. kita. Teman-teman, saya seneng loh hari Sabtu pagi ada yang daftar tuh katanya nyaris 300 orang. Terus OMK. Ini pada mau belajar apa? Semalam saya pas lagi nyusun slide saya bingung. Ini OMK saya mau ngomongin apa ya? Apa udah pada punya bisnis atau lagi baru mau mulai bisnis? Akhirnya kelihatan kan di grup, oh ternyata banyak yang masih mau mencari peluang, yang baru mau mulai terjun. Kalau kita ngomongin digital marketing kan pasti kita mau memarketingkan sesuatu. Kedengeran ya suara saya ya? Jadi ya semoga sesi hari ini, semoga ini yang sesi terakhir ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Saya perkenalkan nama saya Clemens Raharja. Biasanya kalau di gereja itu saya perkenalan dari Paroki MKK Maria Kusuma Karmel. Itu di Meruya di Jakarta Barat. Nah ini kan ada dari seluruh Indonesia. Nah tapi kalau saya bilang saya selalu di luaran sana sebagai founder dari Entrepreneur Society. Karena ini kalangan sendiri, jadi saya bisa cerita bahwa itu sebenarnya misi pelayanan saya di luar gereja. Jadi apa yang kita ajarkan itu untuk teman-teman pengembangan bisnisnya itu awalnya bilang memang untuk sebenarnya untuk orang-orang yang umum untuk kita tuh bisa merangkul mengajarkan toleransi dan kasih. Saya langsung mulai. Jadi topik hari ini saya share screen nanti saya akan kasih tunjuk beberapa contoh-contoh juga ya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Nah, mungkin slide-nya nggak saya tampilin semua, nanti kita akan skip-skip juga, kita lihat ya. Kalau teman-teman nanti kira-kira relate-nya seperti apa. Tapi kita mulai dari sini dulu. Kelihatan nggak slide-nya sekarang? Tada! Sudah keluar? Sedang loading tapi bentar lagi. Sudah loading kah? Sudah, sudah. Udah keluar belum? Sudah ya? Oke, kalau gitu saya langsung mulai teman-teman ya. Nanti kalau misalkan mau dicatat di screenshot silahkan loh. Please feel free. Jadi kita ngomongin basic digital marketing. Saya tuh senang banget kalau ngomongin digital marketing. Ini perkenalan, kalau nanti teman-teman pengen kenalan langsung, boleh banget di Instagram, di TikTok ya. Nama yang sama, Clemens Raharja. Nanti boleh di follow. Kalau emang mau nanya-nanya, nanti kalau ada pertanyaan yang private atau yang mungkin nggak sempat dijawab sekarang, boleh nanti DM aja. Kalau saya aktif di IG. Kalau TikToknya di manage sama tim. Nah, ini ada kenapa saya bisa ngomongin tentang digital marketing karena saya bangun yang namanya HMM 360. Itu branding marketing strategi consulting untuk ngebantuin teman-teman komunitas supaya bisnisnya bisa berkembang. Dan dulunya kita tuh mulai dari sebuah pergerakan yang cuman ngumpul dari kafe ke kafe 10-15 orang kayak Komsel.
untuk kita tuh sebagai pengusaha tuh kan it's a very lonely journey ya, jalan yang kita tuh penuh dengan kesendirian. Karena apa? Kalau curhat dengan orang yang salah tuh nanti kita akhirnya bisa kehilangan momentum. Apalagi kalau misalnya orang yang salah ini malah akhirnya bilang, udahlah nggak usah, kamu ngapain ngambil resiko nantinya, itu yang terjadi. Dan saya waktu itu juga papa mama tuh dua-duanya pekerja profesional dan bersyukur banget mereka dua-duanya juga pelayanan, orangnya aktif. Tapi kalau ngomongin sebagai profesional dan saya terjun sebagai pebisnis, waktu itu saya curhatnya ke mereka, mereka bilang, udahlah kamu karir udah bagus, gaji udah tinggi, ngapain ini mulai lagi ntar kalau jadi pengusaha susah. Akhirnya jadi sempat ngedown. Tapi justru kita butuh komunitas yang bisa menguatkan kita dan komunitas yang tepat itu akan selalu menguatkan. Akhirnya kita bisa berkembang sampai sekarang seperti ini. Kita tuh udah mentorin puluhan ribu UMKM seluruh Indonesia. Grup kita juga berkembang. Kita punya visi untuk mempersatukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini tanpa diskriminasi melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Nah, justru karena ini teman-teman itu kita banyak dikenal, terus kita udah mulai nih ngebangun matchmaking sama China. Ini member-member kita juga ajak teman-teman nih untuk naik ke panggung nasional internasional. Terus kita ngeliat juga di sini ada ngajak teman-teman udah sampai Kuala Lumpur ya di Asian Business Summit. Ini ada Kak Edi, Katolik juga. Kak Edi ini foundernya Loket.com, teman pelayanan, teman untuk bisnis juga gitu kan kalau kita ngobrol ya. Saya banyak kalau belajar AI itu dari beliau. Sebenarnya sebenarnya dia yang bilang dari Desember tahun lalu, Clems, lu harus dalemin AI karena AI itu bakal bantu lu banget gitu. Jadi gimana caranya gitu? Seperti tadi kan udah diajarin sama Kak Jordi, diajarin sama Pak Sandi di awal, bagus banget. Kenapa? Karena teman-teman nggak akan bisa istilahnya apa ya, cuman ngedengar satu seminar terus ngerasa langsung langsung bisa jalan. Akhirnya saya tanya, emang gimana? Coba lu ngulik gitu kan dia bilang. Ngulik aja. Pokoknya kalau lu nggak ngerti apapun tanya sama si AI. Jadi akhirnya waktu itu pertanyaan pertanyaan saya bodoh-bodoh aja sama GPT. Coba dong ceritain ini AI itu kayak apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya diceritain layer apa segala macem. Akhirnya saya belajar dari situ. Nanti saya tunjukin hasil-hasil yang sudah dibuat ya. Cuman ini komunitas kita. Jadi teman-teman kalau pengen tahu komunitas itu juga boleh dilihat aja ini di sosial medianya komunitas pengusaha.tes dan YouTube channelnya itu di Entrepreneur Society. Kita banyak berbagi ilmu di sana. Kita juga banyak kisah-kisah. Saya nggak ngomong kisah sukses. Saya sukanya kisah perjuangan. Jadi bisa lebih relatable. Jadi di sini adalah tempat yang aman, safe space buat buat sebenarnya sebenarnya saya bangun ini tuh menjadi tempat curhat aja sih. Nah karena ngomongin ini dulunya pelayanan di luar gereja, terus lucunya waktu 2019 itu si Papa tuh udah pernah bilang waktu Papa stroke, Papa saya sudah meninggal 2019 dan sebelum dia meninggal itu pas lagi stroke yang pertama dia sempat sembuh jadi ada durasi 6 bulan tuh akhirnya bisa masih ngobrol segala macam dia bilang Clems bener kamu pelayanan di luar gereja tapi kamu harus juga melayani tetap di gereja oke akhirnya saya pikir ya udah oke deh itu Tuhan kalau misalkan kau berikan papa kesembuhan saya akan mulai lagi melayani di gereja jadi saya juga terdaftar sebagai pewarta di BPKKAJ ke Keuskupan Agung Jakarta Badan Pembaruan Karismatik jadi sering sharing iman lah kira-kira gitu itu mulai dari karena mesti ada sekolahnya 2021 atau 2022 dia kayak sekolah tiap per 3 tahun gitu lah dari Shekina itu saya ngambil saya ngikut karena pas saya bilang Tuhan tolong disembuhin papa bener dari yang stroke lumpuh setengah badan dalam waktu 3 bulan dia udah bisa jalan lagi udah bisa nyetir lagi kan ya udah dari situ saya bernazar untuk papa dan bapak ya saya akan melayani di gereja tapi ternyata yang saya bangun di luar sini makanya kalau saya tadi bilang ya kalau teman-teman tadi nyimak videonya bahwa apapun proses kehidupan kita mau kita lagi ngalamin kesulitan atau tantangan atau apapun itu tuh kita lagi dibentuk dan saya nggak pernah tahu Tuhan tuh punya rencana sejauh mana kita cuma ngikutin aja jadi apapun yang kita bangun ini kalau buat saya semua perusahaan saya grup-grup saya tim member itu semua punya Tuhan dan em, ketika ketika mulai 2 tahun 3 tahun terakhir gitu kan kalau teman-teman mulai notice di paroki-paroki itu mulai ada gerakan yang namanya Sabuk Sentra Binaan UMKM saya tiba-tiba mulai diundang ke gereja tapi bukan untuk ngomongin iman iman spiritual bukan untuk ngomongin pewartaan firman, tapi malah apa yang saya bagikan, apa yang ilmu yang ada dan teman-teman resources yang kita bangun di komunitas ini itu malah bisa memberkati justru internal gereja karena kita ngelihat sebenarnya di gereja ini kan satu komunitas yang besar setiap paroki. Itu ada orang-orang yang berkecukupan, ada juga yang kesulitan. Nah, justru kita harus bisa bantu karena kalau kita hanya ngomongin cukup dari firman, itu untuk hidup di dunia nyatanya kita perlu satu real apa ya knowledge sama sama skill.
Dan justru apa yang sudah dibangun di The Entrepreneur Society malah sekarang banyak dipakai di paroki-paroki, masih di Jakarta. Tapi ya semoga nanti kita bisa sharing-sharing juga di paroki teman-teman ya. Kalau kita ngeliat kan ya ada yang banyak dari luar kota juga. Semoga bisa kenalan langsung, nanti di Instagram, di DM boleh banget gitu. Jadi kita langsung mulai. Em, Topik hari ini basic digital marketing. Tadi di awal sama Pak Sandi sudah dibahas ya. Kita ngomongin tentang marketing, kita ngomongin tentang digital, sama Kak Jordi udah dapet technicalnya. Jadi saya pengen di sini teman-teman bisa dapetin justru em, lebih mendasarnya seperti apa, pola pikirnya seperti apa. Kita ngelihat dunia tuh berubah dengan sangat cepat teman-teman. Dan tadi sebenarnya ada satu quote yang ini saya tempel di laptop saya nih. Itu saya dapat waktu saya ngajar di seminar nasional sama UI, itu bareng sama Pak Sandi Uno juga. Itu 2020-2021. Itu stiker saya tempel di laptop. Dia bagian stiker banyak, tapi cuma satu stiker yang saya tempel. Tulisannya, "It is not the strongest of the species that survive. It is not the most intelligent that survives, it is the one that is most adaptable to change." Jadi bukan bukan spesies yang paling kuat yang akan bertahan hidup, bukan spesies yang paling pinter yang akan bertahan hidup, tapi spesies yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kenapa saya mulainya dari sini? Karena kita ngeliat dunia tuh berubah dengan sangat cepat, teman-teman. Mungkin teman-teman sini OMK, em, nggak ngalamin langsung, tapi saya juga nggak ngalamin nih kalau kita ngomong revolusi industri yang pertama dari mulai pakai tenaga uap ya, terus habis itu mulai pabrikasi, bikin pabrik mass production, assembly line ya, pabrik-pabrik, terus revolusi yang ketiga udah mulai pakai komputer. Itu zamannya saya tuh, saya inget banget waktu SD kita baru mulai belajar pakai komputer, ada lab komputer gitu kan, itu umurnya saya. Teman-teman sekarang udah ngomongin pakai AI, ini yang revolusi industri keempat tuh the cyber physical system, Internet of Things. Sekarang kita lagi di dalam masa ngomongin AI. AI itu banyak banget integrasi dan benar banyak sekali pekerjaan yang akan hilang karena adanya AI, karena efisiensi. Tapi banyak sekali pekerjaan baru yang akan muncul kalau kita bisa menggunakan AI. Makanya em, semoga ini bisa jadi satu bekal buat teman-teman semua gitu ya. Dan ini kan direkam, semoga nanti bisa ditayangkan juga di channel-channel yang ada. Kalau kita ngelihat perkembangan teknologi, mungkin teman-teman bisa, kalau saya ngomong nih, zaman dulu itu zamannya papa mama kita pacaran masih ngirim surat tuh. Saya ingat banget mama saya itu dulu sampai sekarang sekarang udah enggak, cuman dia koleksi perangko. Ada yang tahu perangko nggak di sini? Teman-teman kalau kalau ada yang tahu perangko coba kasih ini deh, kasih icon-icon gitu. Um, saya rasa anak OMK zaman sekarang nggak ngerti perangko. Karena apa? Kita tahu sekarang udah ada Zoom, WhatsApp, bener nggak? Kita di grup WhatsApp dikumpulkan kan tadi kan. Jadi kita kalau kalau nanya tuh ngechat langsung cepet. Biasanya kalau lagi PDKT nih, udah makan belum gitu. Kalau zaman dulu PDKT itu nulis surat tuh, apalagi kalau luar kota teman-teman, pakai perangko tuh bayar seberapa cepat surat kamu nyampe. Jadi semakin mahal kamu bayar, semakin cepat suratnya nyampe. Karena ada yang ekspres, ada yang diterbangkan dan lain-lain. Tapi kalau kamu bayar yang reguler, mungkin 1.000 2.000 perak, itu bentuknya tuh sama kayak materai. Nah itu kalau misalnya kita ngomong bayarnya gitu, nyampainya tuh bisa 3 hari, bisa seminggu, apalagi kalau jaraknya jauh. Dan kalau zaman dulu udah ngirim surat, nulisnya nggak bisa pendek-pendek, rugi karena udah bayar kan. Jadi nulisnya bisa 2 halaman, 3 halaman gitu kan kayak em, halo sayang gitu, aduh minggu ini aku tuh begini, aku sungguh merindukan kamu gitu kan ya. Kalau sekarang kan, kangen nih, udah makan belum gitu. Jadi perubahan teknologi itu sangat cepat. Nah kalau kita nggak belajar dari kegagalan teman-teman, kita akan ketinggalan. Teman-teman ada yang tahu nggak brand ini apa? Ini kita ngomongin dari Tupperware. Tupperware dulu tuh mendunia, tapi karena dia tidak bisa beradaptasi setelah pandemi, akhirnya dia harus bangkrut. Terus kalau kita ngeliat juga, slide-nya saya akan cepet ya, karena saya pengen kasih materinya juga cukup padat, jadi semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman kecepatan, boleh nanti tolong KKMC di stopin aja ya. Em, Kalau tadi Tupperware, dia kehilangan relevansi karena dia nggak masuk ke pasar online. Dan ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan. Transisi digital itu penting. Nah, terus kita ngelihat, ini juga ada satu lagi, jamu legendaris. Sering tahu nggak brandnya? Ini juga sama, karena dia tidak bisa transformasi, akhirnya dia harus bangkrut. Dan memang ini juga karena ada jaringan distribusi. Saya kenal sama Pak Charles Sairang secara personal. Jadi saya dengar ceritanya. Jadi kita ngelihat kita tuh perlu bisa terus berinovasi teman-teman, ngelihat mau produknya berbasis internet dan sebagainya. Kenapa kenapa sesi-sesi seperti ini tuh penting? Karena ini meningkatkan kompetensi di mana kita bisa bertahan di dunia nyata. Jadi ya, saya senang banget bisa berbagi di sini di OMK dan semoga nanti bisa banyak berbagi lagi sama teman-teman seluruh Indonesia gitu ya, bersama dengan komunitas kita juga di Entrepreneur Society atau dengan siapapun kita siap untuk berkolaborasi. Nah, kita ngelihat pengguna internet itu akan terus bertambah. Ini kita ngelihat dari tahun demi tahun, ini data, dan akhirnya semua orang akan menggunakan internet. Jadi
Tinggal kita mau melihat pasar yang sebesar ini, kalau kita tidak mau gunakan, kita akan ketinggalan. Saya selalu kasih contoh kalau kita ngomongin dulu kalau kita punya restoran teman-teman ya. Em, Kalau kita jualan mungkin cuman punya warung ya sekitaran segitu, sekitaran dari lingkungan kita, mungkin 1, 2, 3 kilometer. Tapi dengan ada digitalisasi, kita tuh bisa menjangkau orang-orang yang lebih jauh di luar sana. Akhirnya menjadi perkembangan-perkembangan teknologi baru. Contohnya kita ngelihat ada Gojek ya kan, ada Grab, ada ojek online yang dulunya itu dibilang kayak nggak mungkin lah. Abang ojek dikasih handphone, ntar kabur gitu kan. Tapi malah sekarang jadi tulang punggung kalau kita ngomongin dari salah satu logistik untuk UMKM di Indonesia, yang kita ngomongin pengiriman paket dan sebagainya itu, kalau nggak ada ojek online, kita nggak bisa develop infrastructure untuk same day delivery. Kita ngelihat bener nggak? Gitu kan? Karena kalau kalau ini contoh-contohnya kita ngelihat. Jadi perkembangan teknologi, perkembangan dunia, apalagi kita ngelihat nih, sekarang dunia lagi ngalamin menuju ke riset. Kenapa saya sebutnya riset? Karena ya kalau udah ngomongin setiap krisis itu krisis terjadi setiap 10 tahun siklusnya kira-kira. Dan saya menyaksikan dari tahun 98, 2007, 2008, saya ngeliat lagi 2017, 18, terus pandemi ditambahin. Nah, sekarang ini kita lagi ngomongin ada gonjang-ganjing, ada perang apa segala macam. Kita harus bisa selalu beradaptasi. Jadi gimana kita harus selalu update dengan apa yang terjadi. Nah, kita ngelihat nih pengguna apa seluler apa handphone di Indonesia tuh udah segini banyak. Dari total penduduk itu satu orang bisa punya bahkan lebih dari satu, kita ngelihat dari orang yang menggunakan internet, datanya ada 185 juta orang di sini kan. Ini semua tahun demi tahun naik 0,7%, 0,8%, dan kita ngelihat. Dan social media user identity-nya kita ngelihat tuh ada 139 juta orang. Jadi ini data semua teman-teman, datanya dari Januari 2024 nih. Ini data mungkin outdated, sekarang angkanya sudah lebih tinggi. Kenapa saya tunjukin? Karena kalau kita ngomongin nanti teman-teman apapun deh dalam ngomongin berkarir, mau ngomongin nanti mencari pendapatan tambahan, atau bahkan kita ngomongin untuk berbisnis. Atau kalau teman-teman belum berbisnis, mungkin kita ngomongin tadi mau bikin karya apa di gereja, gimana cara kita bisa marketing dan promosikan. Nah, kalau kita nggak mulai dengan ini, kita akan ketinggalan teman-teman. Jadi kita harus bisa memahami perilaku konsumennya sekarang. Kita ngomong seperti apa? Saya ngomong dan bawain seminar kepada pebisnis, kepada teman-teman UMKM, kepada teman-teman OMK, nadanya berbeda dan topik dan contohnya berbeda karena kalau misalkan kita mau paksakan bersama, takutnya nggak nyambung. Jadi ya kita kita ngelihat gitu kayak kayak contohnya sekarang kayak kalau misalkan kita cuman bergantung dari menunggu orang yang lewat, nah pada saat pandemi terjadi kemarin itu di lockdown dan kita nggak pernah tahu apakah ini akan terjadi lagi terulang lagi atau tidak. Kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia, betul untuk kehidupan kita, tapi kita harus selalu bisa mempersiapkan diri untuk em, menghadapi apapun itu tantangan yang kita akan hadapi. Jadi kita perlu tahu, kita harus bisa investasi dalam teknologi dan belajar di sini. Ini ada satu quote yang bagus lagi yang saya pakai. Kalau kita berdiri diam, teman-teman, itu adalah cara tercepat untuk mundur ke belakang di dalam dunia yang lagi maju ke depan dengan sekian cepatnya. Jadi jangan kalau misalkan kita bilang, ah udahlah nanti aja belajarnya. Kalau teman-teman ada modalnya, subscribe GPT, subscribe Cloud, ya kan. Kalau memang belum ada, masih ada versi gratisnya. Nah, itu coba tanya sama dia. Coba ceritain saya tentang AI dong. AI ini apa aja sih? Jadi sebenarnya komponennya apa aja sih? Pertanyaan saya tanya seperti itu kok dulu. Dan saya selalu menganggap diri saya bodoh. Jadi saya tanya aja. Nanyanya tuh kadang-kadang suka sebodohnya gini. Oke, saya kasih satu contoh ya, teman-teman. Nih di sini coba kita tutup dulu. Ini saya tunjukin websitenya yang kita bikin. Nih, ini websitenya di Entrepreneur Society. Oh, teman-teman bisa ngeliat ya seperti ini gitu kan websitenya. Ini dibikin pure coding. Tapi saya biasanya kalau dulu kalau saya mau bikin website seperti ini, saya tuh bikin pakai ada UI UX designer. Ini satu pekerjaan, ada yang bikin untuk ngelihat flow-nya segala macam. Terus habis itu nanti setelah revisi-revisi, habis itu kelihatan nggak slide-nya? Saya masih tunjukin screen ini kan ya, website-nya kelihatan ya. Nah, Kelihatan, terus Pak. habis gitu, ya, habis gitu saya pakai lagi namanya web developer. Web developer itu yang ngoding, teman-teman. Yang ngoding itu tuh yang benar-benar dia bikin apa ya? Ya codingnya lah untuk bikin di belakang gitu. Kalau kita nunjukin dari sini coding tuh pencet apa ya? Saya juga kagak ngerti lagi F12 kalau nggak salah. Nah ini keluar nih elemen codingnya apa segala macem gitu. Ini yang orang awam nggak pernah pakai dan nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah pakai, nggak pernah tahu. Tapi saya bikin ini kemarin. Saya cuma iseng-iseng aja sendiri sama si AI bisa sejauh itu. Terus sampai ngomongin kalau kalau dari saya ngerti karena saya ngerti sebagai branding marketing strategy consulting, saya tahu
website itu perlu ada yang bikin orang bisa datang trafficnya ke website dan sebagainya. Sampai saya harus belajarin gimana saya bisa naikin trafficnya, gimana saya ngomongin SEO. Itu semua saya cuma nanya. Saya tanya, jadi untuk bikin orang tuh bisa datang lebih banyak ke website, kita kan perlu ada SEO nih. Tapi SEO tuh gimana? Gue tuh bego, nggak ngerti gitu. Si AI jawab, ya akhirnya dia bilang, oke sekarang lu lihat nih gimana. Sampai saya migrasi DNS, sampai saya ngelakuin ini semua nih. Ini site-site yang saya nggak pernah ngeliat sampai detik ini kira-kira. Saya bikin udah ada berapa berapa website sekarang. Dalam durasi yang biasanya kalau kita mau bikin website itu perlu perlu waktu mungkin kayak sebulan 2 bulan. Ini sekarang trafficnya ada gini nih 7.000 K unique visitors, 34.000 unique visitors ini website. Sampai ngeliat ginian, mana ngerti teman-teman? Ngerti nggak maksudnya? Nah itu ya yang saya maksud. Jadi sebenarnya kita tuh harus bisa misal lagi tunjukin nanti dengan si GPT ya, pakai GPT aja dulu deh. Nanti saya akan tunjukin beberapa contoh juga. Bisa kok. Kalau saya yang orang seperti ini, bisa. Jadi saya udah eliminir ada satu UI UX designer, ada web developer. Kalau kalau websitenya kompleks, ada transaksi apa segala macam, itu juga kita ngomongin biasanya butuh tim developmentnya lebih lebih besar. Tapi itu yang saya bilang kerjaan akan hilang. Tapi yang nanti kerjaannya akan muncul dari engineer-engineer ini, mereka akan butuh yang namanya tadi AI promptnya. Jadi ada supervisor dan human punya kontrolnya. Itu penting. Itu jadi tetap kalau kita mau terus belajar pasti ada peluang gitu. Nah, ini baca yuk sama-sama teman-teman nggak apa-apa di ruangannya masing-masing. Kalau kamu cuma ngelakuin hal yang sama, kamu nggak akan punya yang namanya tahun baru. Kita setiap tahun nih bentar lagi nih ya, ntar ngomongin selamat tahun baru gitu kan. Tapi kalau kita cuma ngelakuin hal yang sama tahun demi tahun, kita nggak akan pernah punya tahun baru. Kamu cuma akan jalanin tahun yang sama. Ini kalau kamu punya habit nggak berubah, kamu nggak akan punya tahun yang baru. Makanya kenapa kita setiap hari belajar, dan saya senang banget di sini masih ada 130-an orang yang datang dan hadir dan dengerin sampai akhir sesi ya. Itu keren banget. Nah, kalau ngomongin digital marketing, kenapa saya mulainya dari sini sih pola pikirnya dulu? Karena saya pengen teman-teman tahu dan saya pengen teman-teman semua yang hadir di sini itu bisa dapat sesuatu yang bisa langsung dipraktekin. Ilmunya ada, tapi pola pikirnya dulu. Ini yang biasa kita ajarkan di Entrepreneur Society untuk membuka pikiran di awal. Jadi pola pikir, mindset orang pada umumnya tuh yang lingkaran di sebelah kiri kalau teman-teman bisa lihat. Impian kalian besar, betul. Siapa sih di sini yang nggak pengen sukses? Coba yang pengen sukses kasih jempol. Silakan, saya tunggu. Siapa yang mau sukses kasih jempol? Satu, dua, tiga. Jeng, 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 jeng. Wah, ada yang raise hand. Kasih jempolnya pakai icon. Kalau nggak, tulis di kolom chat. Nah, tuh banyak ya udah mulai muncul ya. Nah, jadi kita ngomong, banyak yang kita punya impian yang besar, tapi dunia mengajarkan kita nanti ketika kalian OMK nih, mungkin asumsi saya masih kuliah. Kalau yang sudah pada bekerja, bagus gitu kan. Tapi kalian akan dihadapkan pada tamparan pertama yang keras. Ketika nanti lulus, ini saya kalau ngajar di kampus saya akan ngomong ini juga. Ketika kamu nanti lulus, kamu akan dihadapkan kepada tamparan yang pertama. Kenapa? Karena pada saat kamu lulus, kamu punya impian yang besar. Oh, mau punya rumah sendiri. Siapa yang mau punya rumah sendiri? Pasti teman-teman mau. Oh, mau punya kendaraan dan lain-lain, mau ngajak orang tua, bagian orang tua dan sebagainya, mau sejahtera. Tapi begitu kalian diharapkan nanti kita ngomong UMR Jakarta. Rumah di Jakarta rata-rata mungkin udah angkanya 1 M ke atas. Bahkan udah nggak dapet kali 1 M kalau mau. Itu udah pinggiran. Bekasi gitu kan ya. Tapi kalau kita ngomong UMR Jakarta mau sampai kapan? Jadi impiannya akhirnya kalian kecilkan menyesuaikan dengan lingkaran pendapatan. Nah, orang sukses itu yang di sebelah kanan. Mereka sekarang pendapatannya kecil, tapi punya impian yang besar. Oke, gimana cara gue bisa naikin pendapatannya supaya bisa menyesuaikan dengan impian? Itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan kita kalah karena kondisi, wah lagi perang nih susah. Enggak, lagi perang nih. Ada peluang apa nih? Ngerti nggak maksudnya? Rumor bilang, wah perekonomian Indonesia lagi sulit apa segala macam. Tapi kemarin teman-teman ngelihat waktu IHSG lagi merah, orang-orang bilang, wah ini gimana nih segala macam. Dolar lagi naik apa segala macam. Kalau kamu bisa ngelihat peluangnya, di situ banyak sekali peluang juga, gitu loh. Ngerti nggak sih? Saya tahu dari 2007-2008 saya begitu begitu krisis moneter yang di Amerika, saya waktu itu masih kerja full time. Saya kerja di KFC, saya nyuci piring teman-teman, sama ngubek-ngubek ayam. Kalau tahu KFC ya,
tukang ayam goreng, saya kerja masih part-time, semua tabungan saya ambil, saya masukin ke saham-saham perbankan di Australia, karena saya tahu saham tuh lagi setengahnya. Sama seperti yang kemarin ya ISG terjadi. Kalau kita tahu kayak gitu, oh saya investasi jangka panjang, sampai detik ini saya masih pegang sahamnya, saya cuma terima dividen. Itu saya beli saham-saham bank-bank kayak Commonwealth, ANZ, itu setengah harga. Nah, itu contoh-contoh. Kita mesti bisa ngelihat gimana caranya kita bisa memperbesar. Dan kita harus bisa melihat peluangnya. Nah, digital marketing itu akan menjadi satu tool yang bagus banget buat teman-teman yang tadinya nggak mampu, yang tadinya kesulitan, kayak Kak Jordi tadi kasih contoh. Tapi sekarang tuh dipermudah semuanya. Bahkan salah satu bisnis model saya, itu kayak kita branding marketing dulunya agency. Itu juga sekarang harganya tuh makin lama makin murah karena banyak anak-anak lulus kuliah bilang bisa desain, bilang bisa jadi agency. Padahal mereka mungkin nggak ngerti nih strategi marketingnya, tapi jual murah, akhirnya harganya hancur. Terus ditambah dengan adanya AI sekarang, udah nggak perlu lagi. Bayangin, nangkep nggak maksudnya? Jadi kita harus beradaptasi dan terus ngelihat pivotnya seperti apa. Nah, ini yang saya selalu bilang, kenal diri, sadar diri, tahu diri. Teman-teman harus kenal siapa diri kalian. Mungkin kalau ngomongin sekarang saya masih kuliah nih Kak Clemens, belum tahu nih diri saya kekuatan, kelemahan, ya nggak apa-apa. Banyak tes-tes online yang terjadi gitu kan. Atau kalian juga bisa ngelihat ya. Nanti mungkin mungkin saya bisa kasih ini deh. Ini wah kok hilang ya. Tunggu sebentar, saya share screen lagi. Nah, teman-teman kelihatan slides-nya? Nih. Saya pengen tunjukin nanti di sini. Ini kemarin baru kita lakukan. Jadi ini tes Indonesianya ya. Nah, di sini ada True Potential Compass. Ini tes gratis saya bikinnya gitu kan. Supaya bisa ngeliat, temukan di mana cahayamu paling bersinar. Ini kayak kayak gabungan dari MBTI, gabungan dari DISC kalau teman-teman tahu, tes kepribadian dan sebagainya. Tapi kita pakainya untuk nanti ngelihat nih karir pet cocoknya seperti apa. Nah, teman-teman bisa bisa lakukan ini, saya akan share sama teman-teman deh linknya ya. Jadi itu akan ngebantu banget. Makanya kalau saya bilang kenal diri, sadari, tahu diri, dulu saya selalu pakainya apa? Pakai tes-tes tadi, MBTI, DISC, banyak tes gratisnya. Terus ada tes yang berbayar. Itu saya bayar waktu itu pernah 100 USD. Dengan adanya AI tadi, saya bisa replikasi tes tersebut dengan sesuai dengan konsep dan konteks di Entrepreneur Society, dan akhirnya ada di website tadi. Itu baru jadi seminggu terakhir deh, bug fixing. Jadi nggak ada call to actionnya, nggak ada jualannya, cuma benar untuk tes. Dan nanti teman-teman bisa ngelihat akan ada panduannya. Oh, kalian kekuatannya ini, kelemahannya ini, harus bekerja sama dengan orang seperti ini dan ini. Kenal diri, sadari, tahu diri. Dan ini kita ngelihat, ini quote yang bagus, saya terjemahin aja ya. Ini saya dapat dulu zaman waktu saya masih muda, itu papa saya almarhum yang ngasih gitu kan. Clem, kamu harus kenal sama diri kamu. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu. Karena dari pikiran kamu itu akan jadi perkataan kamu. Watch your thoughts or they become words. Dari perkataan kamu itu akan jadi tindakan kamu. Dari tindakan kamu itu nanti akan jadi kebiasaan, habit. Dari habit kamu itu akan jadi karakter. Nah, karakter kamu, kalau kamu nggak develop karakter kamu, itu akan jadi nasib kamu nantinya. Mungkin kalau kecepatan, nggak apa-apa ya teman-teman, tapi benar-benar kita tuh harus tahu dari pikiran ke perkataan. Makanya apapun yang kita katakan tadi, kalau kita ngomongin ayat Alkitabnya, dan hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dan kalau kita ngomongin, kita mungkin punya kekecewaan, atau kita mungkin punya apapun itu yang negatif, kita ungkapkannya yang positif. Dan itu akan mengubah nanti. Mengubah dari tindakan dan kebiasaan kita. Papa saya pernah bilang kalau kalau dulu ya, waktu saya pernah nggak naik kelas teman-teman, waktu SMA kelas 1. Bayangin, Clement saya nggak pernah naik kelas, yang pernah nggak naik kelas. Terus sekarang tuh ngajar di kampus-kampus UI, kemarin jadi dosen pengampu di Pakuan Bogor, terus di Universitas Putra diundang ke kampus-kampus, bahkan sekarang sekolah-sekolah sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Mana kebayang? Tapi semua tuh dimulai dari tadi. Kalau orang, papa pernah bilang kalau kita ngomongin dari pikiran kita, kalau pikiran kita tuh negatif, itu akan spiral down terus jadi negatif. Kalau kita bilang kita nggak mampu. Tapi kalau kita bilang, oh, saya pasti bisa. Nanti kamu akan cari jalannya. Dan ini kalau ngomongin manifestasinya, itu semua ayat Alkitabnya ada teman-teman. Ya kan? Kalau mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Intinya kita mau dulu nggak? Dan kita mau membuka hati dan mendengar nggak? Tuhan tuh punya rencana yang ajaib buat kita, pribadi, lepas pribadi, buat teman-teman juga. Tapi kita mau gali nggak potensi diri kita? Kita mau nggak kenal? Nah itu, bersinar dengan cahayamu sendiri. Kan kita kan semua adalah garam dan terang dunia, bener nggak? Jadi
Tuhan udah ciptakan ada cahaya dalam diri kita. Kita punya talentanya kita punya kekuatannya kita sendiri. Cuman kadang-kadang kita tuh mendengarkan dan kita ngebandingin diri kita sama yang ada di dunia. Makanya kenapa? Kita harus paham dulu dari sini. Kalau teman-teman udah paham, teman-teman akan tahu, oh kekuatan saya. Clemens extrovert, Jordi mungkin introvert. Kekuatannya tuh mungkin berbeda. Tapi kita bisa saling melengkapi. Sampai sini bisa ngikutin? Nah, ini kurikulum dasar kita tuh ada 4, 6, dan 8. Saya nggak punya waktu banyak untuk ceritain ini. Tapi kita akan bagikan yang namanya 4 esensi kewirausahaan dan ini pola pikir dari pengusahanya. Baru nanti kita akan ngomongin kalau teman-teman nangkep dari sini, ngomongin marketing itu teman-teman pasti akan katam. Dan ngomongin digital itu hanya sebagai jalannya aja. Kenapa saya mulai dari sini? Karena saya pengen teman-teman semua yang ada di sini punya pola pikirnya dulu dibentuk dari sini. Kalau teman-teman semua di sini bisa sukses. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita, itu Tuhan menciptakan kita bukan jadi orang-orang yang tidak sukses, yang kalah. Kita diciptakan, dilahirkan untuk jadi pemenang, serupa segambar dengan Allah. Nah, itu pola pikir yang teman-teman harus tanamkan dulu nih. Mungkin dunia akan berusaha untuk menghancurkan kita, akan bilang, enggak lah lu nggak mampu, enggak lu nggak mungkin. Mau sukses, nggak mungkin lah lu nggak punya rambut gitu, bercanda. Ya kan kalau dulu kalau nggak punya rambut kan katanya kayak narapidana gitu ya teman-teman ya. Sekarang kalau di film-film banyak yang botak, malah jadi trending, cie. Contoh. Nah, 4 esensi kewirausahaan itu saya dapat waktu dulu pas saya masih di bangku kuliah. Jadi, waktu saya di bangku kuliah, saya datang, ini saya bersyukur banget papa mama tuh dua-duanya profesional. Papa tuh kerja sebagai kantor akuntan publik, mama itu di Singapore Airlines. Seumur hidupnya. Jadi benar-benar kayak mereka tuh berusaha keras untuk bisa menyekolahkan saya waktu itu ke Deakin University di Melbourne. 2003 saya ke sana. Tapi waktu 2003 saya ke sana, begitu saya lulus 2005, dolar itu naiknya gila-gilaan. 3 kali lipat. Lebih bahkan. Jadi waktu saya pertama pergi ke sana, tuh dolar tuh di 2.500 Australian dollar ke rupiah. 2.500 teman-teman. Sekarang udah kita ngomongin ke Australia udah berapa? Pada saat saya lulus 2 tahun aja, itu dolarnya tuh udah nyaris 8.500. Kalau papa mama profesional bukan pebisnis, dia makannya tuh dari tabungan. Tabungannya kegerus cuma tinggal sepertiga. Makanya tadi kenapa saya cerita saya sempat kerja KFC, saya sempat kerja nyuci piring, saya sempat kerja ini karena di semester kedua saya kerja di 3 tempat. KFC, terus ngitung stok kayak di Ramayana gitu yang scan-scan barcode, cenit, cenit, cenit gitu kan, kerjaan part time. Jadi saya kuliah sambil kerja, terus itu nggak cukup. Akhirnya saya kerja lagi ilegal karena saya dibatasin harusnya cuma bisa kerja 20 jam dalam seminggu. Saya tambahin lagi kerja tukang nyuci piring di restoran Chinese Thailand. Jadi benar-benar itu gajinya cuman kayak setengah setengah UMR deh gitu istilahnya karena nggak bayar pajak ilegal gitu karena udah di luar dari batas jam. 1 minggu tuh kita anak rantau cuma bisa kerja 20 jam. Saya kerja tuh kayak nyaris 35 jam demi survival. Minimal bisa bayar kos sendiri, makan sama transport lah. Jadi saya nggak ngerepotin papa mama lagi. Nah, waktu saya pertama kali ke sana, saya tuh dibantuin sama satu orang asing. Jadi ada waktu dijemput dari airport nih, saya nggak kenal siapa-siapa, ini negara baru, bahasanya baru, nggak tahu, nggak punya tempat tinggal, bener-bener datang buta aja ke sana, ditemenin sama si mama. Terus habis gitu kita mesti nyari kosan, nyari apa, naik kendaraan umum seperti apa. Anak rantau lah, teman-teman mungkin di sini kalau yang anak rantau bisa relate. Mesti bertahan hidup, nyari nyari barang-barang murah di mana, gimana caranya nelpon waktu itu harus beli. Zaman dulu tuh masih ada kartu telepon teman-teman yang pakai telepon umum. Jadi itu semua tuh saya harus cari semuanya sendiri. Tuhan kirim ada satu temen yang ngebantuin saya. Jadi kita baru kenal, tapi dia yang bilang, oh Clems nih, kamu kalau mau ini ke sini, saya anterin ke sini. Jadi ada satu malaikat yang dia kirim untuk nolongin saya. Singkat cerita, semester kedua, karena satu semester itu saya dibantuin sama orang ini, semester kedua saya volunteer, jadi penerimaan mahasiswa baru. Saya volunteer di awal semester untuk anak-anak yang nasibnya kayak saya, international student gitu ya. Datang, nah kita yang jadi teman pertamanya. Dari situ tanpa sadar ketika kita membantu orang lain secara tulus, itu membukakan posisi yang jauh lebih besar. Maksudnya apa? Orang-orang jadi percaya sama saya. Nah, ini bisnis pertama saya itu munculnya gara-gara saya udah bantuin tadi semester kedua akhir ya. Semester kedua awal kan saya bantuin mereka. Ada cewek dari Malaysia. Tiba-tiba pas semester kedua akhir, dia malam-malam nelpon, kan kita tukar nomor telepon tuh. Malam-malam nelpon saya jam 10, jam 11 malam. Suaranya sesenggukan kayak habis nangis. Dia bilang katanya, ehm, Clem, saya perlu telepon papa mama, tapi kartu saya habis. Nah, zaman dulu kalau mau nelpon, nggak bisa WhatsApp call teman-teman kayak gini. Teknologi tuh udah canggih banget sekarang. Dulu tuh harus pakai telepon kabel, telepon umum, masukin ini kartunya nih di belakang sini tuh ada PIN.
Nah, ini digesek, masukin pinnya, baru masukin nomor telepon, baru nanti nyambung ke internasional. Nah, kartunya habis. Saya cari konteks lagi, saya ceritakan, dulu kita tinggalnya itu kayak di pinggir desa. Jadi dari pusat kota nih harus naik kereta 1 jam. Dan di daerah kita, karena kampusnya itu di daerah kita dulu, itu di pinggiran, itu tuh toko-toko kelontong, itu kayak nggak ada Indomaret, Alfamart yang buka 24 jam, nggak ada guys. Jadi itu dia tutup kayak jam 6 paling malam jam 9. Toko yang bukanya sampai jam 12 malam itu biasa di pusat kota. Nah, saya tanya, kamu tinggal di mana? Dia sebut alamatnya kan. Lah saya juga belum setahun tinggal di sana. Kagak tahu dia tinggal di mana kan. Nggak ada Google Maps, kagak ada Waze. Terus saya tanya, kamu biasa pulang dari kampus naik apa? Naik kendaraan, naik bus. Saya cek jadwal busnya. Zaman dulu masih nyimpan selebaran banyak. Jadwal busnya itu tau nggak apa teman-teman? Eh, udah nggak ada. Jam 9 malam tuh terakhir. Terus gimana? Bingung kan? Wah, akhirnya saya bilang, kalau kamu mau beli kartu, kamu harus ke pusat kota. Tapi nyampe ke sana naik kereta 1 jam, bisa jadi tokonya udah tutup. Nah dia suara sesenggukan kayak habis nangis. Nggak tahu mungkin habis kena tipu atau kena musibah atau mungkin dijahatin siapa kan nggak tahu. Akhirnya saya bilang, udah kamu catat PIN saya aja deh, kamu catat PIN saya, nah, kamu pakai aja dulu. Claimant saya nanti bayarnya gimana? Udah nggak apa-apa, kamu pakai aja dulu, kamu lebih perlu. Tapi dari situ muncul ide bisnisnya apa? Semester depan, semester 3 saya kan jadi apa? Penerimaan mahasiswa baru lagi kan? Akhirnya saya cari yang jualan kartu telepon, saya jadi reseller. Bayangin, bisnis pertama saya itu jualin kartu-kartu kayak beginian, teman-teman. Saya ngambil dari yang $50 kredit, modalnya 35. Biasa di toko-toko tuh dijual di 47, 48. Jadi mereka bisa dapat kayak 12-13 dolar. Saya jualnya itu di angka 42, 43. Saya cuma ngambil 7 sampai $8 per kartu. Itu cukup buat biaya makan sekali lah di sana waktu zaman dulu. Jadi bisnis pertama saya apa? Gara-gara bantuin anak rantau, saya jualin apa yang mereka butuhkan, saya jualin kartu telepon. Mulai bisnis pertama. Akhirnya yang kedua apa? Anak rantau butuh temen. Waktu tahun pertama itu kan 1 semester ya, 2 semester nih udah papa mama datang. Terus kita pergi tour, yang turnya pergi pagi pulang sore naik bus. Jadi nggak nginep. Em, terus saya tahu rute-rutenya bagus. Saya tanya sama tur ininya, perusahaan turnya, kalau saya bisa bawa 10-20 orang, saya bisa dapat diskon nggak? Kan udah jualan kartu telepon kan, semester 3 kan. Pikiran saya kalau saya bisa dapat diskon, saya bisa dapat margin tuh. Saya kan punya tadi anak-anak yang di kampus tuh yang saya bantuin jadi komunitas anak rantau kan. Em, bisa nggak kalau saya bawa 10-20 orang? Dia bilang, kalau kamu bawa 10-20 orang kenapa nggak sewa bis sendiri aja charter? Emang saya tanya, emang biaya bayar berapa? Bus ada yang kecil, sedang sama besar. Saya tanya yang besar berapa? Yang besar tuh muat 57 teman-teman orang. Ini tuh udah kayak kalau bus mudik lah kira-kira antar kota kalau teman-teman pernah tahu ya. Nah, 57 itu saya mesti bayar 1.200-an dolar. Saya bilang, nggak ada duitnya, duit dari mana 1.200-an dolar? Bingung kan? Nah, tapi akhirnya saya pikir, kapan saya terakhir mesti bayar? Oh, seminggu sebelum keberangkatan. Oke, ya udah saya booking akhir bulan depan. Mulai dari bulan ini saya jualan. Jadi di kampus saya bikin poster, tempel majalah dinding. Zaman dulu tuh kita kalau kertas kita gunting-gunting gini teman-teman, biar ada nomor teleponnya bisa dicabut. Kebayang nggak? Nah, dulu nggak ada media sosial. Tapi karena kita ngalamin kayak gini, akhirnya kita jualan. Saya bilang, teman-teman, ini ada tour. Jadi buat yang anak rantau yang baru datang, yang belum punya teman, harus ikut tour ini sekalian ngelihat keindahan kota Melbourne. Wah, gitu kan? Kalau kamu punya tanda pelajar, kartu tanda pelajar, saya jual, biasa tadi turnya, kalau setengah hari itu biasa dijual 75 sampai 150 lah kira-kira. Kalau kalau 1 hari penuh tuh 150 sampai 250 per kepala. Nah, kalau tadi saya ngitung 1.200-an sekian dibagi 57 penduduk atau peserta. Jadi berapa? Murah banget. Saya bilang kalau kamu punya kartu tanda pelajar, kartu kampus, kamu cuma bayar $50 aja. $50 udah turnya seharian penuh. Wow, bayangin diskonnya murah banget kan? Kalau kamu ngajak 10 orang, kamu gratis. Karena kan saya pikir hitungannya 57 kan, 57, 50 bayar, masih ada 7 yang gratis. Saya bisa kasih lah dibuat yang promosiin. Rame. Terus kalau kita hitung-hitungan, $50 kali 50 orang. Berapa teman-teman? 50 kali 50 berapa ya? Coba tuliskan di kolom chat. Masih pada nyimak kan nih? 50 kali 50 berapa?
2.500. 2.000, anggap deh potong sewa bisnya 1.300. Masih ada sisa berapa? 2.500 kurangin 1.300. Masih ada sisa berapa? 1.200-an. Tapi itu kan kalau ngitung cuannya. Nah, saya nggak serakah karena saya tahu dulu 50 itu kayak uang saya buat makan seminggu. Jadi kalau anak rantau udah keluar ke sana ke tur, belum nanti dia harus beli-beli oleh-oleh atau apa belanja, habis duitnya. Biasa makan siang nggak termasuk. Saya nggak serakah, saya bilang. Saya bookingin makan siang di restoran yang mungkin nggak terlalu mahal lah waktu itu. Jadi benar-benar cukup buat makan aja. Anak-anak ngelihat kayak gitu, wah langsung viral, rame. Semester berikutnya tuh, Clemens dari kampus lain mau ikut boleh nggak? Boleh. Wah, saya jadi pekerja. Jadi akhirnya dulunya pergi kayak satu semester cuma 2 kali. Akhirnya bisa kayak saya menjelang akhir-akhir itu bisa hampir tiap minggu teman-teman. Dari berbagai kampus. Sayanya turnya gratis keliling-keliling. Saya bisa pekerjakan teman-teman lain yang udah pernah ngikut, saya jadiin tour leader. Lu yang manage nih ya, yang bus ini ya. Dari tadi saya dapat berapa? 1.200 potong makan siang. Saya masih bisa dapat 500 sampai 700. Saya kasih ke dia 150 200 udah turnya gratis, dapat duit jajan lagi $200. Pada waktu itu gede itu teman-teman. Happy. Nah, ngerti nggak maksudnya? Kenapa saya ngajarin kayak gini? Jadi ini 4 esensi kewirausahaan yang penting banget. Dan ini nanti kita ngomongin marketingnya seperti apa. Jadi yang pertama, kita harus lihat peluang ada di mana-mana. Saya biasa kalau ngomong ini, saya ngajarin secara sekuler di luar sana. Saya tuh nggak ngajarin ayatnya. Tapi kalau ngomongin ini yang pertama, esensi yang pertama, peluang ada di mana-mana. Itu dari Matius 5 sebenarnya, yang perikopnya perihal kekhawatiran. Burung di udara, rumput di ladang, bunga di padang, dijaga sama Tuhan kan? Kenapa kamu mau masih mikirin mau makan apa, pakai baju apa besok? Wahai orang kurang percaya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu peluang ada di mana-mana. Kalau kita punya hikmat kebijaksanaan, kayak Raja Salomo, dia mintanya hikmat kebijaksanaan. Kita bisa ngelihat peluang di mana-mana. Cara nyari peluang ini esensi yang kedua nih. Fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Rezekinya akan datang kemudian teman-teman. Saya bantunya siapa? Saya bantu karena dulu saya pernah dibantu. Saya pernah dibantu sebagai anak rantau, saya bantu anak rantau. Itu segmen pasarnya yang jelas. Nah, kamu mau jualan apapun, kamu mau ngomongin bikin program apapun di kampus, di gereja, kalau kamu tahu target pasarnya siapa, kamu bisa ngomong sama mereka, marketingnya itu apa yang bisa kamu berikan sama mereka. Jadi bukan cuman jualan, bukan cuman bilang kayak, kamu gabung ya, ikut seminar nih, digital marketing, bayar gitu. Itu cuman jualan. Tapi kalau kita jualnya ke orang yang tepat, kita bilang kayak, buat teman-teman yang mau bisa bertahan hidup di era penuh ketidakpastian seperti ini, untuk bisa mendapatkan sedikit insight tentang AI, dan kamu bisa mendapatkan pendapatan tambahan di era ekonomi yang lagi nggak stabil, datang ke seminar ini. Lebih enak nggak ngomongnya? Nanti ini semua konversinya jadi konten. Tapi kalau pola pikirnya nggak dapet, teman-teman, percuma. Makanya kenapa ini pakem. Ini kurikulum dasar di Entrepreneur Society. Yang ketiga, jual produk, barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu sampai kamu bisa ciptain brand kamu sendiri. Clemens dulu nggak punya yang namanya menara BTS. BTS itu kayak menara apa buat tower handphone, teman-teman. Jadi kalau tadi jual Masih sampai jam 12 kartu telepon tuh siapa gitu loh yang kan jual? sudah materi. Nangkap nggak Sebenarnya kartu buat telepon? anak OMK sih, tapi buat ibu-ibu Iya. Kalau kita ngomongin kartu telepon, itu saya nggak punya perusahaannya, saya cuma jualin jadi reseller kan. Saya ngambil margin di situ. Affiliator bahasa zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada reseller, ada dropshipper. Tapi orang-orang kalau mau beli kartu telepon itu dia bilangnya apa? Beli kartu teleponnya Clement saja. Ada brandnya. Karena apa? Mungkin saya zaman dulu yang mempeloporkan kalau mereka mau beli nggak perlu beli fisik. Pakai SMS. SMS, kirim, bukti transfer, saya cek, net internet banking udah masuk, saya gesek kartunya, saya SMS balik PIN-nya, saya telepon. Kamu coba cek nih pulsanya bener ya? Oh bener, oke Clems. Kartu fisiknya mau dikasih di kampus atau mau saya bakar? Atau saya potong-potong? Karena saya nggak mau dibilang nyuri pulsa. Tapi kalau saya udah buang kartunya, kalau kamu SMS-nya nggak kamu simpen, ya hilang ya, gitu. Saya nggak tanggung jawab. Jadi saya jualan pulsa online tuh benar-benar mungkin pelopor jualan pulsa online tapi manual. Yang bikin tour, saya nggak punya bus tournya. Tapi di busnya itu ada mereknya mereka, AAPT, ada Extra Green ditulisin, travelnya. Tapi apa? Kalau mau ikut tour, turnya Clement saja. Itu yang ketiga teknisnya teman-teman. Dan yang keempat, ini biasanya banyak teman-teman anak-anak orang-orang apa anak-anak muda yang mikir, aduh mau bisnis tuh perlu modal yang besar. Modal itu penting, tapi bukan suatu keharusan. Maksudnya apa? Jadi kita nggak ngomongin tentang modal finansial. Tapi dulu modalnya Clemens apa? Kita nggak punya duit mau bayar DP bus, nggak ada.
Orang buat hidup aja mepet, guys. Zaman dulu itu saya tuh kalau makan, kalau lagi mepet, itu bisa benar-benar cuma nasi, ada satu kaleng, kaleng kecil tuh ikan tuna. Kaleng ini tuh biasanya 2,50 dolar. Kalau saya beli nunggu yang udah mau basi, tinggal sisa sebulan, itu dia jualnya 50 sen. Ada di supermarket. Itu bisa saya pakai buat makan 3 kali. Jadi kalau mau ngomongin, modal bukan duit. Modal itu apa? Waktu, tenaga, ide, otak, otot, relasi. Itu modal. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, saya yakin suatu saat akan sukses. Kenapa? Kalian lagi menggali modal kalian. Mau belajar hal baru. Jadi teman-teman mesti tahu dampak yang teman-teman mau ciptakan di dunia itu apa. Gitu. Sampai sini bisa ikutin ya? Nah, sekarang kita akan, ini saya skip. Saya akan masukin, kita ngomongin marketingnya. Ada kesamaan nggak di sini, teman-teman? Teman-teman bisa tahu ini dua perusahaan yang tadi saya udah sebut ojek online. Ini kesamaannya kira-kira apa? Hayo, boleh tulis di kolom komentar. Apa kesamaannya? Ceng, ceng, ceng. 3, 2, 1. Karena waktunya terbatas nih. Masih pada ngikutin nggak? Sama-sama perusahaan transport. Oke, layanan ditawarkan sama-sama hijau. Ya, nggak salah sih, betul ya. Penyedia jasa transport. Oke. Kesamaannya dari mereka, itu mereka tuh fokus untuk nolong orang lain dulu. Tahu nggak nolong siapa? Siapa yang mereka tolong, teman-teman? Coba. Yang pertama mereka tolong adalah siapa? Masyarakat, betul. Nggak spesifik. Ketika ini baru mulai, yang dia tolong pertama kali siapa? Driver, abang ojek yang nyari kerjaan. Dan yang kedua, orang-orang kayak kita yang nyari abang ojek, bener nggak? Dulu saya waktu mau nyari ojek, udah ganteng-ganteng nih gitu kan, udah mandi, mau pergi sama teman-teman gitu, mau meeting, mau apa, jalan kaki ke pangkalan, itu kejemur panas, udah lepek duluan, bener nggak? Nyampe pangkalan belum tentu ada abang ojeknya. Sekarang kita cuma tinggal diem, pesan-pesan, nggak perlu kena matahari panas-panas, abang ojeknya set, tintin, nyampe. Nah, itu kita ngomongin, bantu orang lain terlebih dahulu. Ini ada satu quote bagus banget nih, Pope Francis bilang, sungai itu tidak meminum airnya sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Dan bunga tidak menyebarkan harumnya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain itu adalah hukum alam. Kita semua lahir untuk membantu orang lain. Nggak peduli sesulit apapun itu. Hidup itu akan jadi indah ketika kamu tuh bahagia. Tapi akan jauh lebih indah lagi ketika orang lain itu bahagia karena diri kamu. Dalam banget. Dan saya pegang ini terus. Makanya kita hidup, misi saya pribadi, itu harus selalu jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Di Entrepreneur Society harus jadi perpanjangan tangan buat semua. Kalau kita bisa, kenapa kita pilih sebagai pengusaha, entrepreneur? Karena apa? Pengusaha itu biasanya dipercayakan sama Tuhan lebih untuk mempekerjakan banyak orang. Jadi saluran berkat. Gitu loh. Makanya kenapa Pope Francis yang ngomong. Nah ini kita ngomongin dari sisi bisnis ya teman-teman. Kebanyakan orang-orang dan pelatihan UMKM saya ngomong sama Kemenaker, sama Kemenkominfo, sama banyak. Mispersepsinya tuh mereka apa? Mereka selalu mikirin, oh produknya mesti bagus dulu. Produk benar bagus. Atau kita fokus untuk develop produk yang bagus boleh. Kalau modalnya banyak boleh. Tapi kalau modalnya terbatas, kayak kita sekarang kita ngomongin ini lagi ngerintis, ekonomi lagi sulit. Kita fokus ke apa yang konsumen butuhkan. Customer driven. Jadi kita cari dulu, fokus bantu orang lain. Kalau kalian mikirin, teman-teman terdekat kalian, apa yang kalian bisa bantu? Apa yang bisa dijual? Contoh, yang lagi kuliah. Yang paling kalian butuhkan apa sih? Bikinin tugas, bener gak? Makanya ada ekonomi namanya joki kampus. Buset. Nggak salah kan? Bener gak? Contoh. Terus apa lagi yang kesulitan yang kedua? Nyari jodoh. Kalau anak-anak kuliahan, gitu kan? OMK. OMK single kan? Ya. Nyari jodoh. Makanya nanti ada lagi dating service. Jadi duit nggak tuh? Bisa jadi duit semua teman-teman. Ngerti nggak peluangnya? Nah, ini realita bisnis digital ya. Itu kita ngelihat. Kalau kita ngomongin UMKM tadi, biasanya kita punya budgetnya terbatas. Konten kita, kalau tadi udah dijalan sama Jordi. Praktekin teman-teman, bikin konten itu jangan monoton. Nah, sekarang ada teknologi AI, cuman kalian juga harus ngerti cara minta si AI bikin apa buat kalian. Jadi kalau kita cuman bikin kontennya, tolong dong saya jualan tadi ada apa, jamu, apa, terus ada apa, bikinin konten flyer, oke. Nah, ini saya pengen ngajarin. Flyernya kalian isinya apa? Kalau lagi ngedate pacaran, kalau kita cuman ngedate-nya itu ngomongin diri sendiri, teman-teman anggap deh ketemu mungkin cowok atau cewek, ketemu sama sama dating gitu kan ya. Terus habis gitu bilangnya katanya lagi ketemuan pertama nih, yang cowok atau yang cewek ngomong terus ceritanya, aku tuh gini, aku tuh gini, aku tuh gini, 2 jam dia nggak stop ngomong.
Dia nggak kasih kamu ngomong, dia nggak dengerin apa yang kamu ngomong. Mau ketemu lagi nggak? Belum tentu, teman-teman. Ngerti nggak maksudnya? Karena apa? Kita harus bisa tuh sebenarnya berbicara dari apa yang mereka mau dengar. Nah, kalau konten kita tadi, kita cuma ngomongin diri sendiri, percuma. Ini dicatat ya. Ini penting. Nih, saya kasih namanya 5 second commercial. Nggak ada slide-nya. Bukan apa yang kamu lakukan. Kalau lagi cerita sama orang-orang, Clement, sekarang kamu kerjanya apa? Oh, saya akuntan, graphic designer. Selesai. Bukan apa yang saya lakukan. Tapi kalimatnya kita ubah jadi, Clemens, kamu kerjanya apa? Oh, kalau akuntan. Oh, saya tuh ngebantu supaya perusahaan-perusahaan tuh tidak bocor finansialnya. Wih, apa tuh gitu kan? Oh, saya tuh ngebantu supaya brand itu tuh visualisasinya bisa kena ke hati dari masyarakat. Graphic designer. Bener gak? Bukan apa yang kamu lakukan, tapi dampak apa yang kamu berikan kepada orang-orang di luar sana. Mohon maaf sedikit berisik ya teman-teman, ada suara anjingnya. Tapi kita ngelihat, jadi dampak apa yang kamu berikan? Jadi dampak apa yang kamu berikan dari produk kamu? Tadi saya ngelihat ada beberapa contoh produk ya teman-teman. Nanti pas Q&A kita akan gali. Dampak apa yang kamu berikan? Kalau bikin seminar atau acara gereja, dampak apa yang kamu berikan? Coba kalau kamu tuliskan dampak apa yang kamu berikan kepada segmen pasar kamu. Flyer, konten, semua. Itu pasti akan jauh lebih menarik, betul ya? Jadi jangan tidak punya strategi. Harus selalu punya strategi, jangan cuma asal posting. Harus tahu kita mau ngomong apa dan apa yang mereka mau dengar. Gitu. Dan ini kita ngomongin ini biasanya kalau diajarkan dalam sisi marketing tuh namanya AIDA funnel. Jadi dari berapa banyak orang yang melihat, paling atas tuh kita ngomong corong air ya, kalau tahu corong air. Dari berapa banyak orang yang melihat, berapa banyak yang mau dengerin, berapa banyak yang mau tadi ngambil keputusan yang terakhir untuk beli. Kita ngelihat yang daftar di sini nyaris 300 orang. Yang bertahan sampai sekarang itu cuma tinggal 129 orang. Nah, nanti kita ngelihat kalau misalnya itu kan makin lama makin turun. Yang pertama ngedaftar, terus habis itu nanti yang benar hadir, terus yang bertahan sampai akhir, sampai nanti yang paling bawah. Siapa yang mungkin kalau kita ngomongin saling follow, jadi teman, berkolaborasi. Teman-teman di sini nanti semua harus saling kenalan satu dengan yang lain. Kalau bisa tulisin Instagramnya kalian masing-masing di kolom chat. Minimal kalian udah dapat followers berapa banyak dari situ. Tadi makanya kenapa saya bukanya dengan teman-teman follow IG, TikTok. Nanti saya akan follow balik. DM aja, Kak, tadi saya ngikut, saya follow balik. Karena saya pengen terkoneksi langsung sama teman-teman. Ini beberapa bukti. Kita tuh handle project udah ratusan. Kita ngomongin reach sama awareness yang kita naikin tuh udah miliaran dari klien-klien kita. Jadi kita ngomongin followers growth-nya tuh di jutaan. Kita bantuin dari berbagai banyak account-account. KOL yang kita pakai itu ribuan. Nah, ini yang kita lakukan dulu waktu kita ngomongin agency sampai sekarang. Klien-klien kita tuh ada beberapa brand besar, beberapa brand-brand UMKM yang kita angkat jadi besar, dan ini yang kita lakukan. Ini saya pengen kasih contoh. Ini ada satu, ini member elites kita, namanya Kak Steven Lim. Dia bikin yang namanya studio renang. Sekarang saya pengen tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman di sini, anak-anak UMK, mau ngeles berenang, tujuannya mau jadi apa? Ayo, ngeles berenang. Tujuannya mau jadi apa? Ada yang les berenang nggak di sini? Ada yang nggak bisa berenang bahkan. Bisa berenang dalam kondisi darurat. Atlet, ya. Bisa renang. Bener, nggak salah. Kebanyakan ngomongnya jadi coach buat banyak uang. Boleh juga. Tapi biasa kan kita ngomongin kalau kalau mau berenang itu kan kalau ngeles biasanya jadi atlet. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu, segmen pasar kita coba teman-teman di sini siapa yang mau jadi atlet renang? Saya rasa nggak akan ada, bener nggak? Nah, dia bikin ini sekolah renangnya itu untuk balita. Jadi buat anak-anak dia bikin. Ini renovasi ruko, bikin kolamnya itu kolamnya ada air hangat, ozone treatment di dalam ruangan indoor dan dibikin franchise. Nah, dulu dia ketemu sama saya waktu baru 6 cabang. 6 cabang ini semua punya akun Instagramnya masing-masing. Saya bilang, bro, lu bikin setiap cabang punya akun. Itu mau manage-nya aja udah pusing. Yang ngerjain siapa? Satu akun kita gedein aja konsisten. Bikin brand, itu aja udah punya effort yang berat. Perlu modal. Em, Mendingan di-convert jadi satu, kita gedein. Akhirnya kita lakukan nih. Dia sekarang udah 70 cabang. Kita handle dia 2,5 tahun. Consulting sama kita yang handle, tim kita yang bikin konten-konten, akhirnya viral. Ini dulu, sekarang udah 100 ribuan kalau nggak salah gitu kan. Terus reach-nya seperti apa, kita iklankan. Jadi setiap franchise yang baru buka kita iklankan, kita datengin ini testimoninya. Hai all cabang Kelapa Gading hit 100 murid sign up per hari dalam waktu kurang dari 1 bulan.
HMM tuh company-nya kita di bawah di Entrepreneur Society. Jadi di Entrepreneur Society ini pergerakan sosial, tapi kita tuh kalau pergerakan sosial butuh duit. Kita bikin PT-PT di bawahnya, PT ini yang mendukung supaya pergerakan ini bisa tetap melayani. Saya belajar ini tuh waktu ngelihat Yayasan Shekinah, itu dia punya ada beberapa PT yang bisa akhirnya Shekinah itu di Jakarta bisa punya gedung, bisa punya central training yang buat sekolah evangelisasi pribadi dan sebagainya. Saya bentuknya tuh mirip kayak gitu. Jadi pergerakan sosial, tapi kita harus bangun bisnisnya yang bisa profitable, yang bisa berjalan untuk mendukung. Nah ini bisnisnya. Jadi dia bilang nih kan, hai, another record 19 hari 103 murid sign up di Bekasi dan yang lain-lain gitu kan. Yang ini, hi guys, FYI today kita close 11 franchise deal worth 11 miliar rupiah. Jadi outlet tahun ini untuk buka 30 nih 2023 ya. 30 outlet udah tercapai. Kita handle sampai 58 outlet. Sekarang mereka udah 70 atau 75 cabang. Jadi kalau kita ngomongin dengan positioning yang tepat, dengan digital marketing, dengan target pasarnya itu siapa kalau kita ngomongin untuk anak-anak balita ini? Orang tuanya, ibunya. Karena apa? Kalau saya baru punya anak bayi 4 bulan dan saya tuh seneng banget gitu ya. Kalau ngelihat, oh ada yang bagus, kita orang tua baru nih, biasanya paling boros. Baju lucu beli, padahal mungkin cuma kepake sebulan, 2 bulan. Kan bayi kan membesar dengan cepat ya. Nah, em, ini targetnya tuh adalah ibu-ibu yang mereka punya duit, jadi premium. Nggak murah loh teman-teman. Untuk ini kayaknya 10 kali pertemuan bayar 2 jutaan. Jadi premium market balita, bawah 7 tahun lah sekarang. Jadi kalau kita ngelihat market yang premium itu, ngejualnya kemana? Kontennya harus ngomong sama siapa? Sama mamahnya. Akhirnya kita ngeliat juga ada ini mana ya? Oh nggak, ini nggak saya tunjukin di sini deh. Dia ada lagi waktu itu konten-konten yang viral. Jadi ini dia bilang mana ya? Claims, ini websitenya kita HMM. Ini juga ini saya rapihin pakai AI guys, gitu kan? Makanya kebayang nggak sih? AI itu kapasitasnya seperti apa? Dulu saya mesti pakai tim, sekarang mah kerjain semuanya sendiri. Ini kan dibilang nih, views-nya ampun, Organika ini 2, juta. Sekarang waktu itu kita bikin konten viralnya tuh di 2 juta sampai 7 juta viewers. Contohnya seperti itu. Jadi ini testimoni-testimoni nyata. Makanya kenapa saya bisa ceritain kayak gini karena praktisi. Dan di The Entrepreneur Society kita berbaginya sama-sama praktisi, kita ngelihat. Ini kalau ada yang tahu, kalau di Jakarta mungkin tahu. Bajawa itu ada nama daerah di Flores. Nah ini David sama Franz datang konsultasi bisnis sama saya, dia bilang, kok gue tuh pengen bikin sesuatu, tapi pengen supaya bisa ada nilai ininya, sosialnya. Jadi kita pengen bantuin anak-anak di NTT yang malnutrisi sama yang putus sekolah. Nah, cuman aku bilang kalau kamu cuman modal bisnis ngomongin brand tapi cuman ngomongin dari sisi itu doang, kamu kayak ngemis. Guys, mau beli kopi gua nggak nih? Bantuin anak-anak di NTT. Nggak bisa. Kamu harus punya positioning yang jelas. Marketingnya seperti apa? Nah, ini saya ngajarin tadi teknik marketingnya. Nanti media sosialnya seperti apa bisa masuk ke berbagai macam channel. Banyak caranya, saya akan ceritakan. Tapi kita ngeliat, jadi dari positioningnya, akhirnya kita bikin, oh nih kalau kamu pengen nyicipin cita rasa asli NTT, tapi dengan kenyamanan yang ada di Jakarta, kamu mesti datang Kopi Bajo Flores. Tebet, Bintaro, sama Depok. Depok buka, itu model bisnisnya berubah. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar The New Rules, viral di TikTok, kalau nggak gini, itu jadi clubbing, mereka nggak jual alkohol, jadi Holy Wings, tahu Holy Wings ya, tempat party anak-anak yang kalau mabok-mabokan ya. Anak OMK jangan ke sana nggak apa-apa gitu kan. Cuma ini kita ngomongin Bajawa ini tuh Holy Wings versi halal pertama di Indonesia. Munculnya gara-gara apa? Yang di Depok. Jadi di sana mereka bisa party live music, nggak ada alkohol, makanannya juga halal. Rame viral. Nah itu nih konten-konten yang kita pakein. Ada influencer marketing, kita pakein macam-macam. Jadi benar-benar kita bikin event-eventnya itu sampai sepadat ini. Ini makanya kalau kita ngomongin dari marketing secara digital. Mau ngomongin apa? Produk, mau ngomongin event, mau ngomongin tempat, mau ngomongin apa, semua bisa teman-teman. Tapi teman-teman mesti ngerti konteksnya dan konsepnya dulu. Kalau saya di sini bukan ngajarin caranya ngeklik Instagram, ngeklik TikTok, bikin konten gini, bikin itu, enggak. Itu topiknya berbeda dan itu butuh kelas yang lebih panjang. Tapi kalau kita ngomongin di sini, pola pikirnya teman-teman dapat, teman-teman pasti bisa bikin apapun itu. Nah, prinsipnya kalau mau minim budget tapi maksimal cuan, mindset yang harus dimilikinya itu teman-teman kita harus ngomongin value-nya dulu. Jangan langsung jualan, tapi bikin tips. Teman-teman kayak ngelihat deh refleksi di sosial media. Berapa banyak teman-teman follow atau nge-like konten-konten yang relevansinya ada, refleksinya dapat ke teman-teman. Kalau yang cuma video iklan doang mah, nggak penting dilewatin aja, bener nggak? Tapi ada tips,
ada hiburan, ada cerita. Nah, kamu bisa fokus sama channelnya. Kalau kamu lebih kuasai WhatsApp, banyak kalau ibu-ibu di Sabuk gitu ya, Sentra Binaan UMKM Gereja. Aduh, Clement, saya suruh gini Instagram. Aduh, nggak apa-apa. Ibu kan udah punya WhatsApp, ada tetangga-tetangga, ada gini. Bangunnya dari komunitas. Nah, nanti di WhatsApp itu ibu jaga, ada hubungannya, gitu kan? Ibu catat nomor teleponnya, ada ibu catat juga nih pelanggan-pelanggannya, jangan cuma lupaan. Jadi ibu bisa ingetin open PO nih mau bikin kroket goreng atau apa gitu kan. Itu juga termasuk digital marketing teman-teman. Nah baru nanti mulai di foto lebih cakep ngeliat ya. Kalau di Instagram sekarang ya semua platform tidak lagi bisa yang namanya gratis. Kalau gratis tuh kita ngepost terus ramai penjualan. Tapi kita tuh di sini mulai bikinnya tuh ada yang namanya pay to play, beriklan. Cuman kalau konten kamu jelek ya percuma juga. Makanya kenapa? Kuasai dulu cara organik deh sebelum kamu buang uang ke iklan. Maksudnya apa? Bikin kontennya yang menarik tadi. Tips, hiburan, cerita, kreativitas. Toolsnya, aduh Clement saya nggak bisa, aduh ini tante udah susah lah ini umur segini suruh bikin konten. Tadi Jordi udah ngajarin kan, pakai AI. Nangkap gak maksudnya? Apalagi kita di sini OMK, OMK nggak ada alasan lagi kalau sama tante-tante aja bisa. Ngerti gak maksudnya? Gitu. Jadi kita ngelihat tiga pilar minim budget maksimal cuan. Yang penting kamu bikin kontennya tuh efektif tanpa biaya besar. Kalau kamu ngomong dengan hati ke hati, cari segmen yang tepat, jangan yang luas. Kalau kamu mau ngomong tuh misalkan target pasarnya wanita, wah kamu bakar duit berapapun nggak dilihat sama seluruh wanita di Indonesia. Tapi kalau kita ngomong wanita usia tertentu yang baru punya anak pertama, eh, kira-kira mereka tuh lagi kebingungannya ngapain sih? Saya baru punya bayi. Itu tuh 3 bulan pertama tuh stresnya apa? Aduh nih ASI, terus jagain istri 2 jam 3 jam bangun ya kan? Dia perlu apa nih kalau bayi nangis nanyanya apa? Kalau kita bikin konten-kontennya yang menjawab itu, followersnya naik. Tiba-tiba kita bilang, kalau moms, kalau kalau anaknya sering nangis nih malam-malam, mungkin perlu tambahan nih supaya bisa tidur lebih nyenyak. Ini ada selimut dari bahan Tencel yang bagus, lembut gitu kan. Jualan. Nah kan maksudnya, itu digital marketing, tapi mesti tahu ngomongnya sama siapa. Kalau kamu nggak tahu segmentasi pasarnya, kamu nggak tahu siapa yang kamu bikin konten, ya kamu cuma akan tebar flyer, kayak ibarat kata marketing tebar flyer di gereja, kena nggak kena. Tapi kalau kamu udah tahu nih targetnya lansia, ya kamu kasih flyernya sama yang lansia aja kan. OMK ya kamu kasih flyernya sama yang OMK aja kan. Bener nggak? Kalau kamu jualan misalkan seminar dating atau kamu nanti bikin event untuk speed dating atau untuk apa kencan atau untuk kenalan single para single bertemu, kamu ngasihnya ke om tante, ya nggak dateng. Mungkin bisa dikasih ke anaknya, bisa jadi. Tapi kejauhan. Nah itu yang saya bilang optimasi channel gratis juga sama strategi kolaborasi. Gitu teman-teman. Masih ada waktu nggak kakak MC? Masih ada waktu? Masih ada Pak, kurang lebih 1 menit lagi sih tapi. 1 menit, oke. Oke. Teman-teman, siapa yang dapat hal baru di sini? Saya sebenarnya slide-nya masih banyak. Saya masih bisa kasih lebih banyak lagi. Cuman karena waktunya terbatas, cukup sampai di sini dulu kali saya bagikan ya. Karena em, nanti untuk berikutnya, kalau mau, boleh tanya jawab. Nanti boleh kenalan langsung. DM di IG silahkan. Dan ini slide mungkin terakhir deh. Konten yang teman-teman bisa bikin efektif tanpa biaya besar. Itu biasanya tuh konten-konten edukasi, atau konten-konten hiburan, atau kita ngomongin yang emosi gitu kan. Dulu aku gak pede banget kalau mau ngobrol sama lawan jenis. Aku tuh kayaknya kalau ngomong tuh gagap atau nggak kalau nggak aduh kulit aku tuh kayaknya burik banget. Tapi dengan pakai ini kulit aku jadi mulus. Cie. Beli sekarang ya kan. Contohnya kan gitu, benar sih? Itu kan contoh-contoh yang bisa atau hiburan. Saya tahu ada satu yang mirip kayak saya tapi saya kan biasa monolog ngajarnya. Kalau dia tuh ngajarnya pakai ini, ngomong dari sini. Tahu nggak sih begini-begini? Oh iya loh begitu-begitu gitu kan dari kiri ke kanan. Padahal cuma videonya cut to cut aja. Viral dia. Sekarang udah mulai bikin brandnya sendiri. So teman-teman, Em, ini kalau ngomongin dari branding ya, apa-apa. Jadi saya kasih, nah ini framework sederhana aja. Ini buat teman-teman semua yang nanti mau memulai. Yang penting bikin kontennya dulu ya, yang kita ngelihat konten-konten yang menarik. Terus habis itu kita harus bisa mulai postingnya secara konsisten. Nah ini kenapa ngomongin konsistensi itu penting? Teman-teman, tadi esensi ketiga itu kita jual barang, produk, barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu sampai kita bisa ciptakan produk kita sendiri. Ada satu reseller, bukan reseller, affiliator.
Ini ibu-ibu di Padang, kerja dari rumah. Tebak komisi dia sebulan berapa? Komisi ya, coba tulis. Komisi dia berapa? Komisi 10 juta? Coba tulis kolom 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 chat. Dia udah baju nggak pernah beli, hijab dikirimin, makeup, skincare semua dikirimin, ya kan? Ada nih 50, 100. Kalau teman-teman nih yang paling gede nih angka 100 nih. Kalau dapat 100 juta sebulan, bahagia nggak? Ada yang bilang 10, 50, 25 gitu ya. Kalau dapat 100 juta sebulan, happy nggak? Dia sebulan rata-rata 500 juta. Itu ngomongin komisi guys, bukan ngomong omset. Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Karena dia konsisten. Sehari dia minimal upload itu bisa 6 sampai 10 video. Nge-live bisa ngomongin 8 jam, 4 sampai 8 jam. Yang nge-live udah bukan dia lagi, udah punya mbaknya atau siapa. Kalau udah segede gitu mah bisa. Cuman pas di awal bikin konsistensi, satu hari satu konten lebih baik daripada satu minggu 10 konten terus ngilang. Nah, kalau dia harus tiap hari. Apalagi kita ngomongin algoritma TikTok. Waktu dulu harus spamming. Sekarang algoritmanya udah berbeda. Harus konten yang valuable. Tapi tetap harus konsisten. Terus kita ajak kolaborasi. Ajak nih, teman-teman di sini ada berapa banyak nih? 120-an orang. Minimal dapat 120 followers, bener nggak? Makanya pentingnya komunitas, guys. Teman-teman nanti di gerejanya masing-masing bilangin gitu kan. Eh, aja Kak Clemens, kita bikin komunitas UMKM tuh sama Sabuk atau sama siapa lah gitu kan. Nanti biar di Entrepreneur Society ikut sharing. Kebayang nggak sih teman-teman? Kalau kalian di satu gereja aja pada saling follow-followan, itu udah jadi basic, apa namanya, baseline customer kalian. Lalu konversinya kemana? Arahin ke WhatsApp atau marketplace untuk closing. Simple. Ya, gitu dulu ya. Sampai sampai sini, nah ini masih banyak contoh-contoh nih yang kita udah kerjakan. Ini dari Kuma-Kuma kita bikin konten. Nah, ini juga contoh ya teman-teman. Kalau ini satu brand baby yang kita handle, yang berkembang. Ini Kuma-Kuma itu dia kita bikin ada ini Kuma-Kuma Got Talent. Jadi yang bikin konten tuh udah bukan kita lagi. Kontennya tuh dari ibu-ibu yang pakai produknya, kirimin foto anaknya. Kan mereka pasti mau membangga-banggakan anak-anaknya kan? Saya demen banget tuh kalau foto bayi lagi lucu-lucunya. Ini ponakan nih, ponakan saya nih. Ini anaknya staff saya nih. Saya ajak ini anak-anaknya itu. Jadi mereka menang dapat emas kayak gitu kan. Ya kita bikin kampanye marketingnya bisa seperti itu. Tapi itu kan kalau sudah punya modal. Kalau belum, ya kita bisa bikin konten-konten kolaborasi seperti itu. Ini contoh-contoh ya teman-teman ya. Gitu. Ini yang eh, contoh-contoh konten-konten yang kita pernah buat. Nah, buat teman-teman di sini, ini kalau yang udah punya marketplace dan lagi membutuhkan peluang, ini nanti di screenshot aja. Saya kasih waktu 5 detik screenshot. Nah, ini aplikasi Master Online. Ini tuh aplikasi yang ngebuka ada peluang affiliator. Pelajari, ini bukan bisnis saya, tapi ini satu tools yang saya pakai dan klien-klien saya pakai bisa ngebantuin. Ini juga ada yang namanya Master Affiliator-nya. Kalau memang sudah berbisnis ke sana, silahkan. Nanti kalau emang teman-teman mau, boleh DM. Nanti saya perkenalkan langsung sama bosnya. Bosnya itu juga pelayan di gereja. Oh, dia dari Perduki, Persekutuan Doa Usahawan Katolik. Namanya Pak Hengki. Dia yang bikin ginian. Nah, ini kalau kita bisa kolaborasi antar paroki, antar komunitas, kita ngelihat bisa saling referensikan bisnis. Itu peluangnya banyak banget, teman-teman. Gereja kita tuh kuat. Tinggal mau nggak? Mau kerja keras nggak? Mau nggak fighting? Mau nggak beradaptasi? Mau nggak belajar? Peluang ada di mana-mana. Sekali lagi, ketika kamu bisa melihat dunia dari apa yang saya pandang seperti ini, teman-teman akan bisa melihat bahwa peluang itu ada di mana-mana dan nggak pernah takut lagi. Karena apa? Tuhan udah ciptakan kok, kita diberikan kebijaksanaan. Gitu ya teman-teman ya. Cukup dari saya, kalau mau belajar lebih lanjut, saya cuma pengen ngajak teman-teman untuk ini aja deh. Minta tolong dukungannya untuk subscribe channel kita di Entrepreneur Society. Dan semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Dan di sini kita banyak berbagi kisah-kisah perjuangan. Nah, ini kalau pengen tahu nih yang di ini modal jebol pintu rusak nih, ini kakak Joni Effendi. Dia yatim piatu, dulu sempat sampai tidurnya di KONI saking sesulit itu. Dia dulu dapat kesempatan karena ada satu bengkel las masih bayar sewa, tapi udah jatuh bangkrut, sewanya masih ada 6 bulan. Dikasih sama omnya nih kalau lu mau terusin ya jadi enggak. Dia bikin dari bengkel las sampai sekarang dia udah import pintu. Dulu waktu saya mentorin 2016 2017 tuh dia staffnya baru 6-7 orang kalau nggak salah. Sekarang udah punya 600 karyawan.
Nah, kisahnya ada di sini. Yang kisah-kisah kayak gini loh teman-teman. Ini yang saya pengen bahas. Ini teman-teman semua real. Ini ada Kak Erik, ini ada Kak Farhan, ya itu teman-teman kita semua. So semoga ini jadi berkat buat teman-teman semua. Tuhan berkati dan as always go bold and beyond. Saya serahkan kembali kepada Kakak MC. Baik, terima kasih sekali Kakak Clemens atas materi yang begitu jelas dan begitu, wah benar-benar bagus sekali. Boleh teman-teman kasih reaction semuanya? Oke, terima kasih banyak Kak Clemens. Saya mau catat bagian-bagian penting, tapi ternyata semua slide-nya itu bagian-bagian penting sampai saya bingung mau catat yang mana. Oke, karena ada beberapa yang sangat saya suka. Eh, itu kata Bapak. eh kita sudah belajar nih bahwa memulai usaha itu ternyata tidak selalu membutuhkan modal yang begitu besar. Yang jauh lebih penting adalah memiliki mindset yang benar dan berpengetahuan yang berpikir ke depannya. Oke, kita diingatkan juga untuk selalu mengutamakan memberikan nilai atau manfaat terlebih dahulu. Dan memilih fokus pada media yang tepat dan mengoptimalkan cara-cara organik sebelum mengeluarkan biaya yang besar. Seperti yang disampaikan dalam materi ini, bukan besar kecilnya budget yang menentukan, tetapi besar kecilnya kreativitas.